Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiansyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 21 4777259 Nah, di sini saya akan melakukan prestasi tentang responsif praktikum Sistem Informasi Geografis Manipulasi Data yang mengangkat tema besar analisis bencana tsunami. Nah, untuk hal yang akan saya bahas merupakan topik dari acara 1 sampai acara 8. Nah, kita menginjak ke acara 1, yaitu generalisasi. Generalisasi merupakan proses penyederhanaan dari data yang kompleks, sehingga penyimpangan atau distorsi data merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Generalisasi ini perlu dilakukan karena tidak semua detail tampakan ditampilkan pada skala yang lebih kecil. Proses generalisasi perlu memperhatikan nilai parameter untuk setiap unsur, sehingga data yang dihasilkan dari proses generalisasi sesuai dengan spesifikasi skala target dan dapat langsung digunakan untuk penyajian secara kartografis. Nah, berikut merupakan salah satu hasil dari acara 1, yaitu generalisasi. Yang segambar sebelah kiri merupakan data input, dan yang sebelah kanan merupakan generalisasi dengan menggunakan simplify line point remove. Bisa dilihat perbedaannya, yang di sebelah kanan terasa lebih halus daripada yang sebelah kiri. Kemudian kita menginjak ke acara 2, yaitu analisis clustering dan jangkauan pelayanan. Pada acara 2 ini kita membahas tentang tessellation atau tesselasi dan polygonization. Tessellation atau tesselasi adalah partisi ruang menjadi sel-sel yang saling eksklusif yang bersama-sama membentuk sebuah ruang studi yang mencakup seluruh area kajian. Untuk setiap sel nilai atau tematik ditetapkan untuk mengkarakterisasi bagian ruang tersebut. Sedangkan untuk polygonization sendiri merupakan bagian poligon atau area yang dihasilkan dari sekumpulan titik sampel. Sedangkan untuk polygonization sendiri didefinisikan sebagai poligon atau area yang dihasilkan dari sekumpulan titik sampel. Setiap polygonization mendefinisikan area pengaruh di sekitar titik sampelnya, sehingga setiap lokasi di dalam poligon lebih dekat ke titik itu daripada titik sampel lainnya. Nah, di dalam PowerPoint ini terdapat 2 hasil praktikum yang ada di acara 2. Saya hanya mengambil 2 contoh saja. Yang pertama ada layout poligon kepadatan bangunan menggunakan tesselasi heksagon, dan yang kedua ada layout peta jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan menggunakan polygon Thyssen. Bisa dilihat sendiri perbedaannya seperti apa. Lalu di dalam layout peta jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan ini terdapat range atau jarak yang dari warna paling terang sampai warna paling gelap. Sedangkan yang peta kepadatan bangunan menggunakan tesselasi heksagon ini juga terdapat legenda, tapi tidak mencantumkan range atau jarak antar nilai. Kemudian kita menginjak ke acara 3, yaitu membahas tentang analisis proximity. Proximity merupakan salah satu jenis atau kategori operasi geoprocessing dalam GIS. Analisis proximity ini digunakan untuk memilih sebuah fitur yang dekat, berbatasan, atau menentukan jarak dengan fitur target. Proximity menjelaskan tentang kedekatan dalam jarak. Seperti halnya manusia secara umumnya sangat menyukai hal-hal yang dekat, seperti ketika kita ingin pergi makan ke suatu tempat, kita cenderung untuk memilih tempat yang dekat dengan daerah kita daripada tempat yang jauh atau belum kita kenali sendiri. Nah, ini merupakan
dua hasil di acara 3 yang saya ambil di acara 3 analisis proximity ini. Yang pertama ada peta multiple ring fasilitas pendidikan radius 50 hingga 100 meter di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan yang kedua ada peta multiple ring batas administrasi radius 50 hingga 100 meter yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur juga. Bisa dilihat sendiri perbedaannya seperti apa. Yang di sebelah kiri, yang fasilitas pendidikan ini lebih menginformasikan titik-titik fasilitas pendidikan, sedangkan yang sebelah kanan lebih ke geometri garis-garis karena bersangkutan dengan batas administrasi. Kemudian di acara 4 ini membahas tentang analisis overlay. Overlay sendiri merupakan kemampuan analisis keruangan yang dapat dilakukan secara efektif dalam sistem informasi geografis atau SIG. Overlay dikenal sebagai proses penampalan dari beberapa layer. Analisis overlay ini biasanya digunakan untuk memetakan berbagai jenis permasalahan yang berkaitan dengan bidang spasial. Contohnya seperti ketika melakukan analisis dan pengambilan keputusan menggunakan GIS atau Geographic Information System. Untuk hasilnya sendiri, saya ambil peta kerawanan tsunami ini seperti tampak pada PowerPoint saya. Nah, peta kerawanan tsunami ini dari warnanya saja sudah bisa ditentukan bahwa yang merah merupakan yang paling rawan terkena bencana karena paling dekat dengan wilayah atau daerah pantai. Nah, kemudian di acara 5 ini kita membahas tentang analisis interpolasi untuk DEM atau Digital Elevasi Model. Pada pemetaan, interpolasi sebenarnya adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur, sehingga terbuatlah peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah. Analisis interpolasi ini terdapat beberapa metode seperti IDW atau IDW yang merupakan singkatan dari Inverse Distance Weight, yang merupakan salah satu metode dalam melakukan analisis interpolasi yang merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Metode ini digunakan untuk menentukan nilai sel menggunakan kombinasi pembobotan linear dari titik sampel yang ada. Yang kedua ada metode spline yang merupakan metode yang mengestimasi nilai dengan menggunakan fungsi matematika yang meminimalisir kelengkungan pada permukaan. Yang ketiga ada metode natural neighbor yang bekerja dengan mencari titik-titik sampel dan mengaplikasikan bobot atau weight pada titik-titik tersebut. Kemudian yang terakhir ada metode topo to raster yang merupakan metode interpolasi yang dirancang khusus untuk pembuatan digital elevation model atau DEM yang benar secara hidrologis. Nah, berikut merupakan cuplikan hasil dari praktikum acara 5 SIG manipulasi data. Di sebelah kiri merupakan peta model elevasi digital atau DEM menggunakan metode tadi yang pertama yaitu inverse distance weight, dan tadi di sebelah kiri, yang di sebelah kanan sekarang peta DEM yang menggunakan metode keempat atau terakhir tadi yaitu topo to raster. Bisa dilihat perbedaannya dari sini. Nah, sekarang kita menginjak ke acara 6 yang berbicara tentang pengenalan DEM beserta turunannya. DEM atau Digital Elevation Model merupakan sebuah representasi digital dari elevasi permukaan tanah dengan memperhatikan referensi dari datumnya sendiri. Pembuatan DEM ini menggunakan berbagai sumber data seperti data ketinggian hasil pengukuran lapangan, foto udara, citra satelit, stereo, dan peta topografi kontur. Untuk turunannya sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama ada aspek, curvature, cut and fill, serta visualisasi 3D. Nah, untuk yang pertama tadi aspek merupakan sebuah turunan DEM yang merepresentasikan arah hadap lereng dengan orientasi mata angin.
Yang kedua tadi kurvatur. Kurvatur itu merupakan sebuah turunan di IM yang memberikan informasi terkait untuk permukaan tanah, apakah itu cembung, linear, ataupun cekung. Sedangkan yang ketiga yaitu cut and fill merupakan salah satu turunan di IM yang digunakan untuk menganalisa perubahan volume. Dan yang terakhir yaitu visualisasi 3D juga merupakan salah satu turunan di IM juga, tapi proses pemodelan turunan ini dilakukan dengan bantuan software dari Axin. Nah, eh, dua gambar yang tertampil pada PowerPoint ini merupakan turunan dari DEM, yang di sebelah kiri ada aspek dan sebelah kanan ada kurvatur. Bisa dilihat dengan jelas perbedaannya. Kemudian kita menginjak ke acara 7, yaitu analisis dan pemodelan SIG berbasis raster. Untuk pemodelan bencana tsunami yang telah dilakukan ini menggunakan parameter dari data DEM atau Digital Elevation Model. Parameter yang digunakan untuk model builder ini kompatibel digunakan untuk berbagai macam skenario pada tsunami. Skenario tsunami, skenario yang digunakan untuk pembuatan model builder bencana tsunami adalah skenario dengan 4,2 meter dan 10,4 meter. Dalam proses pembuatan model bencana tsunami ini menggunakan berbagai tools. Tools utama yang digunakan yaitu model builder. Nah, berikut merupakan cuplikan hasil dari acara 7. Yang paling atas merupakan model builder dari peta model builder dari kerawanan bencana tsunami. Sedangkan yang gambar sebelah kiri merupakan peta bangunan dan lahan pertanian terdampak skenario 10 meter. Sebelah kanan peta kerawanan bencana tsunami dengan skenario 10 meter. Kemudian di acara 8 ini kita melakukan studi kasus mandiri yang secara berkelompok. Dan satu kelompoknya, dan saya termasuk kelompok E yang berisikan 12 anggota. Salah satunya saya sendiri. Kajian penggunaan lahan terdampak pada penggunaan lahan bangunan dan lahan pertanian dengan model builder dilakukan berdasarkan parameter yang dihasilkan dari perancangan model builder sebelumnya, yaitu peta kerawanan bencana dalam format raster, dotif, dan juga vektor dengan format shapefile. Sesuai dengan parameter tersebut, skenario yang diterapkan untuk menganalisis dampak bencana tsunami pada penggunaan lahan adalah dengan ketinggian 4,2 meter dan 10,4 meter. Dalam melakukan analisa dampak bencana tsunami, tidak hanya selesai dengan pemodelan model builder, namun juga dengan pembuatan pivot untuk mendapatkan nilai jumlah baik untuk bangunan maupun luasan untuk lahan pertanian. Selain hasil dari model builder, analisa lanjutan juga dilakukan dengan pembuatan pivot pada Microsoft Excel. Pembuatan pivot ini dilakukan dengan data dari tabel atribut yang berfungsi untuk mendapatkan nilai pasti berupa jumlah bangunan dan luasan terdampak bencana tsunami. Pivot merupakan sebuah tool untuk menghitung, meringkas, dan menganalisa data yang memungkinkan kita untuk melihat perbandingan pola dan tren dalam data kita sendiri. Hasil kajian lahan terdampak tsunami sawah irigasi dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu dangkal dengan kedalaman 0 sampai 1 meter. Yang kedua agak dalam dengan kedalaman 1 sampai 2 meter. Yang ketiga sedang dengan kedalaman 3 sampai 4 meter, dan yang keempat yaitu sangat dalam, yaitu lebih dari 4 meter. Nah, ini merupakan cuplikan hasil dari studi kasus mandiri acara 8 yang di atas merupakan peta kerawanan model builder kerawanan bencana tsunami, sedangkan yang sebelah kiri merupakan layout peta model sawah irigasi terdampak tsunami dengan skenario 10,4 meter pantai Parangtritis, dan di sebelah kanan peta model pemukiman terdampak tsunami dengan skenario 10,4 meter pantai Parangtritis. Nah, untuk konsepnya sendiri acara 7 dan 8 itu sebenarnya sama saja. Hanya saja di acara 8 kita menggunakan data yang lebih banyak sehingga kita perlu untuk bekerja sama agar proses studi kasusnya itu dapat cepat selesai.
Pada dasarnya acara 788 bisa dikatakan sama. Namun bedanya acara 7 dikerjakan secara mandiri dan acara 8 dikerjakan secara berkelompok. Namun tiap-tiap anggota memiliki tugas masing-masing sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan secepatnya. Nah, itu saja presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan satu quotes yang menurut saya sangat menarik, yaitu jika uang tidak bisa membeli kebahagiaan, maka itu artinya uangmu masih belum cukup untuk membelinya. Sekian dari saya Ferry Ferdiansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.